Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anda Suwanda, mahasiswa Unisa Kuningan semester 7 yang akan mempresentasikan materi pembelajaran mata kuliah evaluasi pengajaran dengan judul mengolah skor menjadi nilai huruf. Baik, marilah kita saksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Let's watch it. Bab 5 Teknik pengolahan skor nilai evaluasi dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, dan kepada kita juga yang senantiasa tunduk patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama saya Anda Suwanda, Prodi PAI semester 7 dengan nomor induk mahasiswa 18191011 Dalam bab ini akan diuraikan beberapa teknik menganalisis dalam arti mengolah hasil evaluasi. Khususnya hasil evaluasi proses belajar mengajar menjadi skor yang biasanya dilakukan guru di sekolah. Agar skor-skor itu dapat berbicara kepada kita sehingga dapat memberikan informasi yang jelas terhadap yang membutuhkannya, maka perlu dianalisis atau diolah sedemikian rupa. Dengan pengolahan skor-skor tersebut, kita akan mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya, dan kita akan dapat mengetahui bagaimana status atau kedudukan siswa tertentu dibandingkan dengan siswa-siswa lain dalam kelompok atau kelasnya. Dalam presentasi yang saya akan bawakan adalah presentasi mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf, dalam hal ini kita mengenal penilaian dinyatakan dengan angka dan huruf. Pertama, penilaian angka atau penilaian angka dari 1 sampai dengan 10. Kedua, penilaian huruf dari A, B, C, dan D. Saya akan mencoba menguraikan bagaimana cara-cara mengolah skor mentah berupa angka menjadi nilai huruf berdasarkan pengertian statistik. Pengolahan skor mentah menjadi nilai huruf menggunakan sifat-sifat yang terdapat pada kurva normal atau distribusi normal sebagai dasar perhitungan. Ada ciri-ciri atau sifat-sifat distribusi normal. Pertama, memiliki jumlah atau kepadatan frekuensi yang tetap pada jarak deviasi atau deviasi tertentu sebagai berikut. A. 68,26% data atau populasi terletak di dalam interval M-1 ds dan M+1 ds. B. 95,44% data atau populasi terletak di dalam interval M-2 ds dan M+2 ds. Selanjutnya C, 99,72% data atau populasi terletak di dalam interval M-3 ds dan M+ds. Dengan kata lain, pada distribusi normal hampir 100% data atau populasi terletak pada jarak range -3 ds dan plus ds. Itulah sebabnya dalam perhitungan-perhitungan selanjutnya selalu akan melihat
penggunaan jarak range sebesar minus 3ds dan plus 3ds. Kedua, ciri-ciri distribusi normal adalah pada distribusi normal, mean, medium, dan mode berimpit atau sama besar terletak tepat di tengah kurva dan membagi dua sama besar jarak deviasi antara minus 3ds dan plus ds. Untuk penjabaran skor mentah menjadi nilai huruf dipergunakan mean atau mean dan ds. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan mean dalam kurung M dan deviasi standar dalam kurung ds. Mencari mean atau M dan deviasi standar atau ds dalam rangka mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dapat dilakukan dua cara. Pertama, menggunakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Jika banyaknya skor yang diolah kurang dari 30. Kedua, menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong jika banyaknya skor yang diolah lebih dari 30. Berikut adalah sebuah contoh menggunakan tabel distribusi tunggal. Misalkan, seorang dosen memperoleh skor mentah dari hasil tes yang telah diberikan kepada 20 siswa, 20 mahasiswa. Sebagai berikut, ada 73, 70, 68, 68, 67, 67, 65, 65, 63, 62, 60, 59, 59, 58, 58, 56, 52, 50, 41, dan 40. Skor mentah ini akan diolah menjadi nilai huruf A, B, C, D, atau TL tidak lulus dengan menggunakan min dan ds atau deviasi standar. Untuk itu, kita membuat tabel sebagai berikut. Langkah-langkah menyusun tabel. Pertama, A. Menyusun nama siswa. Masukkan ke kolom 1. B. Masukkan skor siswa. Masukkan ke kolom 2. C. Kemudian jumlahkan siswa dan akan memperoleh X. Kedua, hitunglah M atau min dengan membagi jumlah skor atau X dengan N atau banyaknya mahasiswa yang dites. Maka rumusnya M sama dengan X dibagi N. Ketiga, isilah kolom 3 dengan selisih atau deviasi tiap-tiap skor dari min atau X diambil M. 4. Isilah kolom 4 dengan mengkuadratkan angka-angka dari kolom 3. Kemudian jumlahkan sehingga kita peroleh X sama dengan X diambil M kuadrat. 5. Langkah terakhir ialah menghitung min dan ds dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan X dibagi N atau ds sama dengan X diambil M kuadrat bagi kurung dibagi N atau ds sama dengan D kuadrat bagi kurung dibagi N. Berikut tabel untuk menghitung min dan ds. Boleh dilihat di slide ya. Ada siswanya ada 20 dan jumlahnya juga
tercantum. Dari tabel itu kemudian dicari min dan ds dengan rumus sebagai berikut. M sama dengan X dibagi N sama dengan 1201 dibagi 20 sama dengan 60,5 dibulatkan menjadi 60. Selanjutnya ds sama dengan X diambil M kuadrat bagi kurung dibagi N sama dengan 1509 dibagi 20 sama dengan 75,45 bagi kurung sama dengan 8,69. Penjabaran menjadi nilai huruf. Berikut diketahui min sama dengan 60, ds sama dengan 8,69. Langkah-langkah menjabarkan skor menjadi nilai huruf. A. Pertama-tama kita menentukan besarnya skala unit deviasi atau SUD. Misalnya, dalam penjabaran ini kita akan menggunakan seluruh jarak range dari kurva normal, yaitu antara min 3ds sampai dengan plus 3ds sama dengan 6ds. Karena nilai huruf yang akan digunakan adalah A, B, C, D, TL atau tidak lulus, yang berarti 4 unit. Dalam hal ini kita tentukan besarnya SUD sama dengan 6ds dibagi 4 sama dengan 1,5 ds. Jadi SUD sama dengan 1,5 dikali 8,69 sama dengan 13,035 dibulatkan menjadi 13. Langkah selanjutnya B. Titik tengah nilai C terletak pada min sama dengan 60 karena C merupakan nilai tengah pada skala penilaian A, B, C, D, TL. Boleh dilihat kurvanya seperti digambar, ada 6ds dan diagramnya 4 unit ya. Selanjutnya C. Langkah selanjutnya kita menentukan batas bawah atau lower limit dan batas atas upper limit dari masing-masing nilai huruf. Karena titik tengah C sama dengan M sama dengan 60, maka batas bawah C sama dengan M minus 0,5 SUD sama dengan 60 diambil 0,5 dikali 13 sama dengan 53,5. Batas atas C sama dengan M tambah 0,5 SUD, jadi 60 ditambah 0,5 dikali 13 sama dengan 66,5. Selanjutnya batas bawah D sama dengan M diambil 1,5 SUD atau 60 diambil 1,5 dikali 13 sama dengan 40,5. Skor di bawah 40,5 sama dengan TL atau tidak lulus. Batas atas B sama dengan M ditambah 1,5 SUD sama dengan 60 ditambah 1,5 dikali 13 sama dengan 79,5. Skor di atas 79,5 sama dengan A. Selanjutnya D. Berdasarkan hasil perhitungan pada langkah C di atas, kita mentransfer skor-skor mentah dari 20 orang mahasiswa
dari 20 orang mahasiswa ke dalam nilai huruf sebagai berikut. 1. Skor 80 ke atas sama dengan A. Tidak ada. 2. Skor 67 sampai dengan 79,5. Skornya B sama dengan 6 orang. 3. Skor 54 sampai dengan 66,5. Hurufnya C, sekitar 10 orang. Dan 4. Skor 40,5 sampai dengan 53,5. D sama dengan 4 orang. Terakhir 5, skor di bawah 40,5 atau tidak lulus, berarti tidak ada. Dengan cara penjabaran seperti di atas, ternyata hasilnya lebih baik dalam arti banyak yang lulus, meskipun hanya memperoleh hasil D. Hal ini dimungkinkan karena dalam penjabaran nilai tersebut, kita menggunakan seluruh range dari kurva normal, yaitu dari minus 3ds sampai dengan plus 3ds, sehingga batas lulus terendah dalam hal ini batas bawah D terletak jauh di bawah min. Dengan kata lain, penjabaran seperti tersebut di atas terlalu murah, sehingga kurang memperhatikan prinsip-prinsip mastering learning dalam pengajaran. Akan tetapi jika batas lulus kita tentukan lain, misalnya batas lulus sama dengan min, akan kita peroleh hasil yang lain lagi. Demikian pemaparan materi hari ini tentang pengolahan skor menjadi nilai huruf. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan bersama ibu dosen, karena memang hal ini perlu adanya praktek ya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.